Cek, cek. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Selamat sore semuanya. Benar, di pagi-pagi terlalu bersemangat ya. Iya. Di sore nasyadu ini Rere mau kasih satu pantun nih. Apa tuh? Pagi-pagi makan makaroni. Cakep. Ketemu lagi di Kobar Tani. Kongko bareng petani. Episode 17. Yeay. Yang pastinya ditemenin oleh host fenomenal nih sebelah Rere maksudnya. Sama dia juga guys. Kita 2R Roro dan dan Rere yang akan menemani Dulur Tani selama 1 jam ke depan. Sebelumnya kita sapa dulu yuk teman-teman yang udah bergabung Siap, di YouTube channel Dinas Pertanian Kota Semarang. Hai. Halo, ada 1 juta penonton, Re. Wow, luar biasa. Oke, sekarang ada di mana kita juga? Di Instagram, Re. Oh, di Instagram. Hai. Ada berapa min? Oh, 2 juta, Re. 2 juta, Halo. luar biasa. Kita ngalahin Ada di selebgram. Facebook juga. Facebook mana? Sini ya? Iya, di sini. Hai. Wah, rame banget. Akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 minggu kita Betul banget. off ya. Iya dong. Gimana, ada yang kangen gak? Ayo, siapa yang kangen? Nah, ya. Kita di mana ini Ro, kita live-nya? Seperti biasa dong, kita live-nya itu di UFC. UFG Iya dong. atau Urban Farming Corner. Letaknya di mana? Jalan Menteri Supeno, tepatnya di Samping SMA Negeri 1 Semarang. Dan di UFG ini teman-teman bisa konsultasi, bisa pelatihan, dan juga mencari produk-produk pertanian. Luar biasa. Ya. Dan di setiap hari Sabtu di sini akan ada Pelatihan. gratis dari Iya. Dinas Pertanian Kota Semarang. Wah. Kalau mau ikutan caranya gimana, Roro? Caranya daftar, iya, Hmm? kalian lihat aja di Instagramnya dong, biar kalian follow. Nungguin ya. Ya, langsung kasih tahu dong. Ya, kita di jadi mana teman-teman aja. follow dulu Instagram @dispertan_Semarang Betul sekali. SMG. Dan juga kalian juga bisa lihat di websitenya, Re. di websitenya di Iya. mana, Roro? Websitenya Dinas Pertanian Kota Semarang tentunya. Ya, dan juga di YouTube dan Facebook Dinas Pertanian Kota, Kota Semarang. Di follow dulu, di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share ya, teman-teman. Bener banget, karena di sana akan ada informasi menarik seputar pertanian. Betul sekali. Oke, Re. Ini, Re, jadi kita kan udah 2 minggu ya nggak nemenin Dulur Tani nih. Bener. Kita sempat vakum, kita hiatus dari dunia perkobaran. Bukan Nah. dihapus. Loh, kita hiatus, Re. Oh Kita iya. hiatus dari dunia perkobaran. Nah, sekarang kita mau berkobar lagi nih. Iya, tetap dong. Iya. Dengan semangat 2021 ya. Iya dong. Nah, tapi Re, sebelumnya kita mau ngucapin untuk belasungkawa, turut berduka cita terhadap para saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan Iya, juga benar. bencana ya, Re ya. Benar. Karena sekarang saudara-saudara kita banyak yang terkena musibah ya, Iya. seperti banjir yang ada di Ya, Kalimantan. gempa yang ada di Sulawesi, Dan juga di Magelang sekarang Gunung Merapi sedang statusnya siaga ya. iya, dan juga kita doakan semoga pandemi Covid ini juga segera berakhir Segera ya. berakhir, iya dong. Nah, jangan sampai 2021 ini menjadi 2020 part 2, Re. Aduh, jangan yang Iya. pokoknya kita sama-sama berdoa semoga keluarga kita, saudara kita yang Betul. terkena musibah diberikan kekuatan untuk menghadapi segala bencana dan musibah yang terjadi. Iya, betul Dan banget. semoga juga segera berakhir Berlalu. pandeminya Iya, bener supaya banget. kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Iya, betul sekali. Makanya kita ajak teman-teman ya Ro ya untuk Iya dong. senantiasa menjaga kesehatan Dan juga menerapkan protokol kesehatan, Re, tentunya. dengan cara 3M apa, Re? Ayo. menjaga jarak Memakai masker. dan mencuci tangan. Makanya teman-teman, yuk kita patuhi protokol kesehatan. Betul. Nah, Re, tahu nggak sih hari ini kita tuh mau ngobrolin apa sih? Ngobrolin apa sih Roro? Jadi tuh kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang keren, Re. Keren. Iya dong.
Pastinya, karena kobar tani itu nggak pernah nggak keren. Iya dong, karena petani itu keren. Makanya kita hari ini mau bahas yang keren-keren. Kayak aku. Oh ya boleh deh, boleh. Makasih Oke, loh, oke. makasih loh. Iya, udah sama-sama dong. Oke, jadi kita mau ngobrolin apa sih, Roro? Nah, jadi di sini kita kedatangan bintang tamu karena tema kita keren, Re. Temanya adalah Betul. strategi keren pertanian dan peternakan di Kota Semarang tahun 2021. Luar biasa. Dan juga kita mau sedikit ada kaleidoskop di tahun 2020 ya, Roro ya? Betul. Jadi goals-goals apa aja, kemudian pencapaian apa aja, dan nanti dilanjutkan dengan strategi apa. Bener. Daripada berlama-lama, kira-kira nih yang jadi narasumber siapa sih, Roro? Oh, narasumbernya itu cakep. Cakep. Opa-opa Korea. Opa-opa Korea. Iya dong. Oke. Idol Korea aja lewat. Dan ini juga menjadi idola kawula muda ya, Oh, terutama di jelas. Dinas Pertanian Kota, Semarang ya. Bener. Jadi role modelnya kita lah Iya istilahnya ya. dong. Beliau ini tuh walaupun beliau ini opa-opa Korea ya, tapi semangatnya nggak opa-opa Korea, Oke. opa-opa aja. Coba apa? Apa? Bukan. Semangatnya itu seperti petani Kota Semarang yang selalu Oh, semangat. luar Gitu. biasa. Tepuk tangannya dong mana? Oke. Maaf ya, ini sepi karena emang nggak ada penonton, Iya, karena masih kita pandemi. menerapkan protokol kesehatan, Re. Jadi di sini udah 1000 dikurangi 1000 kurangi 1000 gitu ya, Re. Yuk, kita panggil sekarang Boleh dong. Kita Ini langsung panggil dia. aja. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang. Bapak Dr. Andes Hernomo Budi Luhur, SHMSI. Yeay, selamat sore Bapak. Selamat sore, Bapak. Gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Selamat sore. Monggo Pak, bisa disapa dulu dulur tani kita. Oh, selamat sore semuanya para sedulur tani. Kebetulan kita ketemu di acara yang selalu semangat karena kami punya Oke. dua host yang luar biasa. Aduh. Duet Roro dan Rere luar biasa sekali. Jadi malu deh Bapak. Aduh, saya insecure Pak. Oke, ya kita pinara dulu ya Pak, kita Oke, sambil iya. kongko. Kongko ya. Sambil Kobar tani, kongko. kongko bareng petani. Nah nih, seperti yang kita tahu di tahun 2020 itu kita emang lagi dikenai musibah ya Pak, Iya, dengan adanya benar. pandemi. Kira-kira nih Pak, gimana sih kegiatan Dinas Pertanian selama pandemi Pak? Iya, sebenarnya kami sedih ya ketika Oke. pandemi berlangsung. Mm-mm. Karena Dinas Pertanian sebenarnya punya angan-angan yang luar biasa hebat, Oke. terutama untuk mendorong pertanian di Kota Semarang ini. Oke. Karena kita sadar betul sebenarnya kita hanya punya sekitar 6% lahan yang bisa kita tanami. Jadi dari luas kota yang 373,3 km persegi ini, Iya. cuman sekitar 23,9 km persegi yang bisa kita tanami, yang kita Wah. pakai. Mm-mm. Oleh karena itu lahan yang sedikit ini harus kita optimalkan, kita maksimalkan supaya mampu menopang kebutuhan warga masyarakat Semarang secara optimal. Oke. Nah, tentunya kan perlu pengembangan program-program yang luar biasa dan khususnya bagaimana juga mengajak generasi-generasi muda kita, anak-anak milenial kita untuk Oke. mau mencintai kegiatan bertani. Dimanapun di dalam lahan yang sempit apapun bisa dioptimalkan. Karena kita ingin ketahanan pangan kita juga terjaga. Kira-kira idealnya seperti itu, Roro dan Wah, Rere. luar biasa ya Rea. Bisa tepuk tangannya dong semuanya. Oke. Oke. Nah, tuh kan Re, apa aku bilang bertani itu keren. Keren. Iya dong, nggak harus di lahan yang luas. Nggak Bener. harus kita beli tanah sebidang. Mm-mm. Kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan. Iya. Iya bener. Iya dong, pertanian perkotaan harus begitu. Karena kan Iya. banyak sekali hal yang bisa kita dorong. Kalau kita pingin makanan sehat misalnya, Oke. kita bisa bikin microgreen. Nah itu kan pertanian perkotaan yang bisa Benar, jalan. benar. Iya, betul, Misalnya benar. kita minum bikin jus misalnya, Oke. itu kan makanan sehatnya anak-anak milenial semua gitu, supaya tetap kurus kayak Rere kan gitu. Nah, Kurus ya. dietnya. Alhamdulillah. Nah, Ada yang bilang kurus loh, saya tuh kaget. Oke, jadi langsing nih tepatnya ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kita tadi ngobrol-ngobrol mengenai di Kota Semarang itu kita hanya bisa sekian persen ya dari total keseluruhan luas lahannya Kota Semarang. Iya, Nah, 6%. iya. Nah, Aha. selanjutnya nih Pak,
kira-kira nih tadi kita kan udah janjiin sama Dulur Tani nih, kira-kira ada Kaleidoskop atau Heeh. flashback gitu. Iya. Kita Oh. buka buku yang lama. Iya, Mhm. kita remembering Pak mengenai Oke. prestasi pencapaian goals-nya Dinas Pertanian di tahun 2020 yang kita tahu kalau 2020 kita kena pandemi Covid ya, yang pastinya menghambat semua sektor gitu. Nah, kira-kira ini Pak, di tahun 2020 Goals apa sih yang goals sudah apa yang Dinas Pertanian tercapai? udah tercapai gitu? Ya, jadi sebenarnya kita harus berbangga. Selama era pandemi ini justru sektor pertanian itu menjadi unggulan. Dan itu ditunjukkan juga oleh Kota Semarang. Oke. Kalau cuman memang di Kota Semarang harus kita akui untuk sektor yang produksi pangan kita memang tidak bisa mencapai target. Tetapi yang punya lompatan luar biasa justru di sektor hortikultura. Oke. Nah, itu yang dikembangkan oleh teman-teman sekalian selama ini. Karena pertanian perkotaan banyak mengarah ke sana. Oh, Jadi iya. produk-produk hortikultura kita dari target sekitar kurang lebih 10 ton kita bisa sampai 16 ton. Artinya selama pandemi ini justru Wah. ada peningkatan capaian yang dilakukan oleh teman-teman petani di Kota Semarang ini. Waduh, Luar biasa kan? luar biasa. Tapi jadi- memang benar sih karena ada pandemi ini malah justru pertanian itu bisa survive dari Iya. Betul. berbagai macam bidang ya, Roro Betul ya. sekali, karena kebutuhan dasar manusia itu kan pasti pangan ya, Iya. salah satunya. Dan Iya. ketika mereka tidak bisa keluar rumah untuk kumpul-kumpul, ya salah satu aktivitasnya adalah menanam. Oh iya, Menanam, betul Nah. banget. Karena lebih profit ya pasti ya. Betul, betul. Dan jadi untuk healing atau menjaga kesehatan Iya, ya, Roro, betul dengan sekali. cara menanam ya, Pak ya. Menanam, betul. Dan terus kira-kira nih Pak, selain itu pencapaian apa lagi sih yang sudah ada di 2020 selain menanam Kegiatan. atau apa? Ya, Sekarang. yang kedua yang perlu harus kita apresiasi ya termasuk kerjanya Roro dan Rere kali ini kan. Kita punya kobar tani, kita punya pendidikan dan pelatihan yang bisa melibatkan anak-anak muda kita. Luar biasa sekali loh. Wah, Wah, hebat sekali. ini termasuk art direkturnya Mas Alek gitu kan. Nah, kan luar biasa teman-teman Ada yang Mas di Anwar juga. belakang. Iya, betul Kemudian yang sekali. kedua kita juga punya volunteer. Coba Iya. sekarang kalau kita hitung tambahan profesi petani dadaan kita. Wah. Sudah berapa banyak coba dihitung. Luar biasa. Dari pelatihan dan juga Benar. dari impact adanya kobar tani sekarang ini. Iya, Coba betul bisa sekali. disaksikan dari followernya aja lah. Followernya mesti naik kan sekarang ini. Oke. Dan otomatis pula dengan begitu orang yang mulai mencermati dunia pertanian jadi tambah. Oh, Benar. Pengen sekali. belajar tabula pot misalnya, oh tinggal buka di Pertan Kota Semarang. Pelatihannya kayak apa kan gitu. Luar Oke. biasa kan? Luar biasa. Trafficnya Nah. jadi semakin meningkat ya Pak ya. Iya. Dan ini mungkin belum pernah dibahas sebelumnya. Kira-kira tuh cerita di balik misalnya ada kobar tani, ada pelatihan itu gimana Pak sejarahnya kok bisa muncul kobar tani? Iya, awal Teman-teman mulanya mungkin pengen bagaimana? tahu juga ya. Iya Loh, dong. bukannya Rere sama Roro yang mencetuskan. Loh enggak, ada Bang Alek. Ini ada tim-tim Iya. krunya juga Jadi Pak. tim-tim teman-teman Ada dinas backstage. pertanian luar biasa sekali. Jadi ketika saya di dinas pertanian sih kepengen dinas pertanian itu dikenal, termasuk dikenal oleh kalangan generasi muda. Karena apa? Regenerasi pertanian ini sangat lamban. Iya, Jadi tidak banyak anak-anak muda yang tertarik ke sana. iya. Makanya itu perlu kita kenalkan. Nah, cara mengenalkannya ya melalui media yang memang mereka kenal, mereka suka. Salah satunya media sosial seperti sekarang ini. Iya. Medsos seperti sekarang ini kita punya YouTube, kita punya IG, kita punya Zoom dan sebagainya. Itu kita kenalkan kepada mereka dengan mengajak kita masuk ke komunitas mereka dan pelaku-pelakunya. Instrukturnya kan juga anak-anak muda semua yang kita pakai. Oke. Termasuk hostnya sekarang yang cantik-cantik ini. Kan anak-anak muda semuanya. Iya Yang benar Pak. Enggak seperti Opa-opa. opa-opa gitu. Enggak Opa-opa generasi Korea. opa-opa Korea gitu. Tapi itu luar biasa. Itu yang bisa menarik dan harapan kami dengan begitu ketika mereka sudah kenal, mereka kemudian mulai mencintai gitu. Dari mengenal dulu, kemudian mencintai. Apakah kobar tani pertanian ini juga menjadi salah satu metode penyuluhan? Iya, artinya dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini, media pengenalan untuk informasi ataupun pengetahuan petani ada banyak hal yang bisa dipakai, banyak sumber yang bisa dipakai, termasuk di dalamnya adalah media sosial seperti ini. Makanya waktu itu kita rancang namanya apa dan sebagainya,
sehingga kita berpikir bagaimana mengobarkan semangat pertanian ini di kalangan muda, muncullah nama Kobar Tani itu. Jadi Oke. semangatnya adalah mengobarkan memang nuansa pertanian di Kota Semarang ini. Wah, Luar Ya. biasa, tepuk tangannya dong teman-teman. Iya, dan ternyata teman-teman sekalian, Pak Wali itu kan visinya juga Semarang semakin hebat. Iya betul Artinya sekali. mengobarkan juga ada efek wow kalau Pak Wali bilang. Oke. Jadi pertanian juga sebaiknya punya efek wow-nya Wow. gitu. Wow. Nah, itu yang sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Wali. Jadi Oke. kita nggak salah, kita on track gitu. Oke. Dan nggak kerasa juga Kobar Tani sekarang sudah sampai 17 episode. Iya, Episode bener ya, luar banget. biasa. Sweet 17. Makanya saya mau datang karena 17. Oke. Iya. Karena spesial. Spesial. Ini episode Karena spesial. angka 17 itu kan angka keramat gitu kan. Nah, iya. Karena kita merdeka pada tanggal Tanggal 17 kan benar, begitu. benar. Iya. Benar-benar. Betul banget. Nah, dari yang kita tahu tadi ya Pak, kalau Kobar Tani aja ada backstage-nya nih. Nah, Dinas Pertanian pasti juga punya orang-orang backstage yang bisa mendukung ya, Rek ya. Benar. Tentang Atau kepanjangan keberhasilan. tangan dari Iya Dinas dong, Pertanian. keberhasilan. Iya dari Dinas betul, Pertanian. betul. Iya, betul. Jadi ketika saya di Dinas Pertanian saya tekankan bahwa teman-teman penyuluh itu adalah garda terdepannya kita gitu. Di Oke, samping biasa. teman-teman media sosial seperti teman-teman di Benar, sini, tetapi benar. ada garda terdepan yang juga harus mempertahankan pertanian konvensional, termasuk pengembangan pertanian yang modern. Oke. Nah, disitulah sebenarnya peran fungsi penyuluh pertanian lapangan Iya. atau PPL itu. Menjadi seperti pahlawan ya, pahlawan di pertanian. Nah, kalau COVID garda terdepan itu ada tenaga medis, kalau di pertanian ada PPL. PPL Benar. betul sekali. Hari ini katanya ada nih bintang tamunya dari PPL. Yang keren pastinya loh. Keren dong. Iya dong, beliau ini tuh coach kita. Iya, coach kita Coach dalam apa pertanian. ini? Oh, dalam pertanian. Iya dong, kan dia Oke. PPL. Kita langsung panggil aja ya. Oh, boleh. Ini dia Koordinator Jabatan Fungsional Dinas Pertanian Kota Kota Semarang. Semarang, Mbak Ana Widaningrum SP. Selamat Aduh, sore semuanya. Selamat sore. Sore Mbak Ana. Mbak Ana sini Mbak Ana. Monggo Iya, Mbak Ana. makasih. Merah-merah. Merah. Ya, Wah. betul sekali. Merona, Menyala. menyala. Merah Iya. tandanya apa Mbak? Merah Berani. itu berani, Berani. hati itu Kan? suci, tetapi yang pasti cintaku untuk kamu. Luar biasa. Sarang yuk. Tuh. Untuk petani PPL. di seluruh Nah. Indonesia, Oh. khususnya juga Tuh. Kota Semarang. Tuh, PPL-nya Wah, gaul kan? Iya Gaul dong, banget. gaul Gaul dong banget Pak, makanya. harus itu. Ya, bolehkah saya menyapa kadang Oh, tani boleh, semuanya? boleh. Mbak Ana. Boleh. Selamat sore dulur tani semuanya yang ada di Kota Semarang maupun dimanapun berada. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Aduh. Wah, Rara rasanya kok pengen pulang ya. saya Udah ada host. Iya. Udah, pulang aja yuk. Baru dimulai jangan pulang dulu. Kadang tani masih menunggu. kita Wah. insecure Mbak soalnya. Itu suaranya tuh halus banget kayak Iya. jubin musola. Adem. Yuk kita kungkum Kak. Terima kasih. Monggo, Mbak Ana. Selamat pagi Pak Kadis. Oh, selamat pagi, Mbak Selamat Ana. pagi. Tetap Mohon- semangat pagi. Iya, iya. Oke. Mohon maaf, ini memang protokol istilahnya dari Pak Kadis menyampaikan untuk seluruh penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kota Semarang selalu mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Supaya bisa mensugesti petani kita supaya Untuk- semangat. Tetap Nah, semangat. Ketika selamat pagi Oke. otomatis mereka memulai aktivitas dengan semangat. Jadi dimanapun berada selamat pagi. Selamat Bapak. pagi. Ih, Selamat matur nuwun. pagi. Pagi. Pagi tetap semangat. Walaupun sore hari. Oke. Dan seperti yang dibilang Kak Her tadi nih, Mm-mm. Mbak Ana merupakan salah satu kepanjangan tangan dari Dinas Pertanian Iya. Kota Semarang Iya. atau sebagai agent of change. Iya. Betul banget. Nah, jadi Mbak Ana, Iya. tadi kan Pak Kadis itu sempat cerita Iya. ya, kaleidoskop mengenai keberhasilan dari Dinas Pertanian, pencapaian Dinas Pertanian, goals dari Dinas Pertanian. Nah, Iya. salah satu peran pentingnya tuh ya dari PPL sendiri gitu Mbak Ana, sebagai garda terdepan dari pertanian. Iya. Jadi Apa aja sih peran dari PPL? peran dari PPL tuh kira-kira selama ini? apa saja sih? Ya, penyuluh pertanian, terutama khususnya penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kota Semarang yang kami cintai, menjadi agen of change, agen perubahan. Karena apa? Setiap program Dinas Pertanian maupun istilahnya pusat itu istilahnya selalu penyuluh selalu mendampingi. Jadi
peran dari penyuluh pertanian sebagai agen perubahan atau agen of change itu sangat besar sekali. Ya, karena Oke. penyuluh tadi sampaikan garda terdepan, Benar. Betul. kemudian ujung tombak, Betul. Benar. kemudian yang bersentuhan langsung dengan kelompok tani atau petani binaan Benar. Dinas Pertanian Kota Semarang. Tetapi untuk menjadi agen perubahan harus memiliki 4 sifat. Wah, apa itu Mbak? Mau tahu? 1, keinginan. Oke. Keinginan. 2, kemauan. Oke. 3, kemampuan. Oke. 4, keberanian. Oke. Jadi, Keberanian. itu yang harus dimiliki penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kota Semarang maupun penyuluh dimanapun berada. Mm-mm. Keinginan. Iya. Setiap penyuluh atau agen perubahan itu harus mempunyai keinginan atau cita-cita. Mm-mm. Tanpa Oke. memiliki cita-cita, otomatis dia tidak akan bergerak hanya diam saja. Tidak punya ambisi. Oke. Tidak Kemudian punya yang kedua, tujuan ya, Mbak ya. Kemauan. Mm-mm. Kemauan untuk mencapai cita-cita yang sudah ditargetkan. Oke. Gitu. Yang ketiga adalah kemampuan. Oke. Kemampuan harus lebih baik dari petaninya. Harus selalu berusaha. Harus tetap Berinovasi. belajar. Ya, Pak, ya. Harus selalu belajar. Kemudian keberanian untuk melakukan apapun yang benar dan baik demi kepentingan petani. Jadi sebagai penyuluh pertanian harus memiliki 4 sifat tersebut untuk merubah petani menjadi petani yang mandiri. Jadi, karena apa? Kita sebagai penyuluh berusaha merubah mindset petani yang awalnya masih petani tradisional, Oke. gitu, Iya. kemudian menjadi petani modern. Oh. Begitu. Kemudian yang awalnya hanya berorientasi pada produksi saja, Oke. tapi berorientasi kepada agribisnis. Oke. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis, walaupun lahan kita hanya kecil, sempit, tetapi harapannya kita bisa lebih baik dan Semarang semakin hebat. Amin. Yuk kita bareng-bareng untuk mewujudkan Iya. Semarang semakin Semakin hebat. hebat. Tepuk tangannya dong. Ya, 10 juta kita. Oke. Nah, selama pandemi Covid kemarin ini apakah ada hambatan dan kendala selama kan PPL seperti kita tahu selalu di lapangan untuk bertemu langsung kepada petani, Mbak. Boleh diceritakan sedikit gimana sih pengalamannya menghadapi COVID-19 di tengah Ya. pandemi? Alhamdulillah, ketika ada pandemi, kegiatan penyuluh pertanian tidak ada masalah. Kita tetap mendampingi teman-teman atau dulur tani di lapangan, tetapi dengan tetap menerapkan prokes karena itu arahan dari Pak Herin ya. Jangan lupa panjenengan tetap mendampingi petani dimanapun berada, Oke. tetapi harus tetap menerapkan prokes seperti itu. Wah. Pertemuan malam pun tetap ada, tetapi kita juga harus menerapkan prokes dan mewanti-wanti kandang tani untuk selalu hati-hati, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker. Tapi Oke. ketika mereka beraktivitas di lapangan ataupun di sawah, silahkan dilepas. Terkadang dari dulur tani lupa, karena apa? Mereka merasa terlalu bersemangat. Oke. Karena potensi sekali nih Bapak, kaitan Iya, pertanian yang tidak betul. terimbas COVID. Iya. Seperti itu. Tetapi kita tidak bosan-bosan untuk mengarahkan mereka jaga diri, jaga sesama karena apa? Istilahnya kita harus benar-benar mematuhi apa yang istilahnya dihimbaukan oleh pemerintah ya Pak Nji. Betul. Dan- Betul. Ya. Oke. Wah, luar biasa Jadi- banget ya Rea. Jadi tidak ada masalah kaitannya dengan kegiatan teman-teman penyuluh di lapangan. Sampai hari ini pun kegiatan tetap berjalan. Sampai Pak Kadis kemarin memberikan aplaus Mm-mm. kepada teman-teman karena mereka selalu bersemangat dari 5 BPP saling berkompetisi untuk menunjukkan yang terbaik kaitannya dengan pendampingan para dulur tani ya, Pak. Ngaten. Iya. Luar biasa, tetap semangat di Iya, tengah betul pandemi ya. sekali. Iya, Roro ya. benar banget. Tetap berani gitu ya, Rea. Enggak Iya. cuman wah, ini ada pandemi kira-kira saya maju apa enggak? Maju Iya. apa enggak? Tidak boleh ada rasa takut. Iya. Jadi petani tetap berkarya. Iya, betul. Tetap Karena, berkarya. iya, itulah hebatnya petani kita. Wah, Jadi luar mereka biasa. tetap berkarya, termasuk tadi yang saya ceritakan. Justru yang tadinya belum bertani karena harus di rumah, mereka melakukan aktivitas Mm-mm. pertanian di rumahnya kan begitu. Yang Benar. temannya Rere kan jadi banyak sekarang Iya, betul. followernya yang tadi saya sampaikan. Rere dan Roro ini juga sebagai Iya. agen perubahan ya Iya, Bapak. iya, Bukan betul. hanya penyuluh tetapi panjenengan juga menjadi agen perubahan. Ya semua dari J, kami di betul. Dinas Semuanya Pertanian di dinas, adalah semua agen perubahan untuk J. bisa membawa Ya. Kota Semarang memiliki ketahanan pangan yang luar biasa. Amin. Iya, amin. Amin, amin, amin. Biar Gimana, kita, Ro? biar kita bisa wow gitu loh, Rea. Iya. Sesuai Benar-benar wow. Ternyata kita adalah agen perubahan. Iya. Kita bukan huru hara aja ternyata. Iya, ternyata ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang nih dari
sedikit cerita mengenai goalsnya Dinas Pertanian nih Pak. Saya mau tanya untuk Pak Her. Jadi dari pencapaian tersebut, apakah ada program-program yang akan dilanjutkan kembali di tahun 2021 gitu? Iya, pastinya memang yang pertama kita akan pertahankan produktivitas dari lahan-lahan yang selama ini sudah ada, yang sudah Oke. tergarap dengan baik, termasuk dari sisi produktivitasnya, termasuk dari sumber daya manusianya. Karena jangan sampai pertanian-pertanian, lahan pertanian yang konvensional di beberapa kecamatan unggulan gitu, seperti Gunung Pati, Mijen, Ngalian, Banyumane, Tugu itu berkurang. Itu yang harus kita pertahankan. Tapi di sisi lain kita harus dorong tadi petani-petani baru yang bisa memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini belum optimal, kita Oke. optimalkan. Karena di lahan di atas itu juga masih banyak lahan-lahan kosong. Oke. Kita dorong supaya tadi dikembangkan, disampaikan Mbak Ana, kita harus link match-kan supaya petani kita tidak hanya sisi produksi, tetapi sudah bisa bergerak ke agribisnis. Nah ini yang Oke. kita kembangkan, yang kita dorong ke depan. Oke. Kita bisa bersinergi satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu bayangan. Oke. Seperti kita tahu kan, Dinas Pertanian sekarang sudah memasuki era teknologi, apa-apa serba memakai teknologi. Iya Seperti dong. salah satu contohnya yang di Balai Kota Bapak ada sistem barcode tanaman. Oh iya 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 nggak? betul betul. Terus ada juga barcode sapi. Betul. Iya betul. Ya, itu bisa dijelaskan Ya, Pak, kenapa jadi- sih kita ya. harus menggunakan Ya, itu? jadi memang kita kenalkan sebenarnya untuk menarik para milenial itu kita harus memasukkan teknologi di sana. Jadi seperti halnya yang kita rintis di tahun 2021 besok itu. Kalau kita ingin nanam katakanlah pakai hidroponik ya, yang artinya yang sudah maju. Nanti Oke. kita kembangkan jadi computerized. Jadi bagaimana mencampur abemiknya itu sudah otomatis misalnya. Oke. Pengukurannya sudah otomatis, Oke. penyiramannya juga sudah otomatis. Oke. Ini upaya-upaya yang kita lakukan supaya para milenial itu tertarik ke sana. Seperti tadi pengolahan microgreen itu kan belum dikenal di pertanian Benar, yang benar. yang konvensional. Iya, betul. Mosok sih tanaman yang baru berumur 7 hari enak dimakan, tapi ternyata kan budaya yang baru seperti itu, Iya. dan itu bisa masuk ke anak-anak milenial. Betul. Itu kita coba kembangkan ke depan seperti pola-pola seperti itu. Jadi mengkaitkan kegiatan-kegiatan urban farming dengan agribisnis yang ada. Termasuk kita coba kembangkan juga sentra-sentra yang dulu pernah ada. Kalau dulu Banyumane itu kita kenal dengan sentranya empon-empon dan sebagainya, bagaimana itu bisa kita kembalikan lagi supaya di sana tetap muncul sebagai sentra-sentra empon-emponnya misalnya. Oke. Ini dorongan-dorongan kita ke depan seperti itu. Wah, luar biasa ya Rea. Iya. Berarti nggak cuma mie instan aja nih yang cepet, tapi pertanian Iya. yang cepet. Termasuk Benar, juga benar. mencoba mendorong petani kita punya nilai tambah. Oke. Nilai tambah seperti apa sih, Iya. Pak? Jadi misalnya kayak produk beras yang di depan kita ini. Oke. Kita kan produk, kalau kita beras biasa, ya tentunya yang pertama kurang sehat karena di sana ada insektisida yang ada. Iya, Tapi benar. kalau kita bikin organik, kita bisa sampaikan, kita bisa berikan ke masyarakat kita makanan yang sehat. Itu yang Oke. pertama. Dari sisi sehatnya. Kemudian dari sisi nilai tambahnya, dengan beras organik mudah-mudahan ada kesejahteraan petani yang meningkat karena harganya pasti berbeda kalau dibandingkan dengan beras Beras yang biasa biasa. misalnya. Oke. Kemudian kita juga kembangkan bibit-bibit yang bagus lah, yang apa istilahnya bibit yang bagus itu apa Mbak Ana? Bibit-bibit yang Tersertifikasi. tersertifikasi gitu Oke. misalnya. Kemudian yang menghasilkan banyak gitu kan, yang Oke. genjah misalnya. Kita kan sekarang mulai banyak. Nah, itu kita Oke. coba kembangkan di lingkungan kita. Kalau kita nanam tabulapot yang tadinya mungkin pelem biasa, sekarang Oke. kita tabulapot pelemah hatir misalnya. Kan Oh. luar biasa misalnya. Iya, ini. iya, betul Ini yang bisa banget. kita dorong ke sana, dan saya yakin anak-anak mesti seneng. Anak-anak muda mesti seneng melihat kayak gitu. Benar, Pak. Iya. Nggak cuman ngelihat ini ya. Nggak jadi. Lihat apa sih Re? Kamu Nah, ini. iya. Eh, kan nggak harus mantengin terus itu drakornya, kan nggak harus kita pantengin. Maraton Gitu. drakor ya Pak. Benar-benar opa-opa Korea Iya, ternyata, betul Bapak. opa-opa kan. Seperti yang aku bilang tadi. Benar banget. Oke, tapi nggak cuman teknologi itu nggak cuman di urban farming juga loh. Di petani juga ada ya Mbak Ana ya, seperti Iya, benar transplanter dan sekali. segala macam. Kaitannya benar apa yang disampaikan Bapak Kadis bahwa kita harus misalnya merubah mindset petani untuk
yang semula konvensional sekarang harus mulai ke modern. Banyak sekali percontohan yang diberikan Dinas Pertanian, salah satunya di Balai Kota ya Pak. Padi dalam pot, kemudian yang tadi ada barcode-nya gitu. Kalau misalnya petani lihat pote ono opone, kan bingung. Ternyata itu adalah satu wujud istilahnya kita memanfaatkan teknologi yang ada. Oke. Kemudian pencapaian-pencapaian yang selama ini tadi sampaikan Bapak Kadis, ada istilahnya beras organik dan ini sudah ada di 2 kecamatan, satu kecamatan Mijen dan 2 di kecamatan Gunung Pati. Luar biasa kan Semarang loh, punya Sudah organik 2, ya. ya. Luar biasa sekali. Satunya kelompok tani sumber rezeki, Iya. satunya rezeki Lumintu. Harapannya Oke. nanti bisa meningkatkan istilahnya nilai jualnya ya Pak, selain nanti kita menjadi sehat, kemudian ramah lingkungan. Oke. Kemudian saat pengolahan ataupun penanaman dari beras organik ini, mereka memanfaatkan potensi lokal, pupuknya bikin Oke. sendiri semuanya Pak. Nggih. Ah, itu kan. Mijen punya potensi sendiri dengan asam aminonya. Luar Puma, biasa. Pesnapnya dengan Puma. Kemudian dari Gunung Pati juga tidak kalah. Mereka berlomba-lomba berinovasi membuat Pesnap ML, Makmur Lestari. Kirain ML yang J. lain. ML apa Mbak? Iya, Mbak. ML terkadang memang mereka pintar mencari istilahnya nama. Istilah-istilah. Oke, ML, orang-orang udah bilang ML itu ML apa ya? Mobile Legend. Mobile Iya, Legend. padahal itu Makmur Lestari. Kemudian Oh, Makmur pupuknya Lestari. juga mereka memanfaatkan pupuk di sekitar ya Bapak Nggih. Oke. Itu mendapat dukungan dari Dinas Pertanian dengan diberikan fasilitas pupuk. Kemudian ada juga kemarin bantuan tong ya Pak, karena Iya, petani betul. menginginkan. Jadi Saya mau sarprasnya kita ide dorong, dari kita dinas. bantu gitu. Wujud dari kesungguhan dinas supaya petani kita berdaya, diberdayakan kemudian bisa mandiri. Mereka bikin sendiri dengan istilahnya mereka menggunakan gawe bareng, kanggo bareng-bareng. Wah. Itu luar biasa sekali nih Bapak. Luar biasa. Semangat kegotong royongan masih ada. Iya. Kemarin sempat ada juga istilahnya dari provinsi ya, peserta diklat juga melakukan penelitian di sana, kemudian bareng-bareng membuat pupuk nih Bapak, nih sarang-sarang. Kemudian saat tandur pun juga Pak Kadis ikut hadir, teman-teman dari Ladang Tani ya Pak. Karena ada Mbak Ana sih hadir saya sih. Gitu. Hadir. Teman-teman petani sangat bangga dan senang karena Pak Kadis ibaratnya waktunya aduh susah sekali untuk kita bertemu tetapi menyempatkan hadir untuk memberikan semangat. Gitu. Tadi karena ada Mbak Ana tadi Iya. kan Oh, gitu. karena ada Mbak Ana. Sama jadinya Ana ada Rere dan Roro itu. Kemudian dari dinas pun juga memberikan kaitannya bantuan dimplot organik. Wah. Untuk tahun 2021 ada 5 ya Bapak Nggih. Iya. Satunya istilahnya tersebar di beberapa BPP. 5 BPP wajib Di istilahnya mana menerapkan. aja tuh Ini BPP-nya? arahan Pak Her. Pokoknya semua BPP perkotaan pun juga harus Wah. istilahnya menerapkan dimplot organik. Mm-mm. Kemarin di Semarang Barat ya Bapak Nggih. Ya. Dan nggih. Awalnya hanya di wilayah potensi di Gunung Pati dan Mijen, Oke. tetapi harapan Pak Her semuanya bisa menerapkan demplot supaya memberikan percontohan kepada petani. Oke. Karena apa? Petani ketika kita menyuluh hanya dengan kata-kata, mereka lupa melihat, apalagi wongnya ayu mesti kelingan gitu. Siap. Penyuluh ayu mesti kelingan, Oh, luar biasa Mbak Ana khawatirnya itu saya kan. dieling-eling ayune, tetapi semuanya lupa. Jadi ketika mereka mendengar, mereka lupa, melihat, mereka ingat, kemudian melakukan, mereka pasti bisa. Oke. Jadi kita wujud perubahan PSK. PSK tahu? Apa itu Mbak Ana? Jangan berpikir yang negatif, Oke, oke, oke. tetapi oke. PSK perubahan, pengetahuan, Oke. gitu. Oke. Kemudian sikap. Oke. Sikap ketika mereka mengetahui bahwa manfaatnya besar sekali, mereka akan berubah. Oh ternyata organik itu bermanfaat dan Oke, mudah. benar. Kemudian keterampilan diajarin ya Pak Nggih, dari Dinas Pertanian memberikan demplot, fasilitasnya benih. Kemudian Wah. pupuk, paketan pupuk organik juga. Walaupun harapan dari Pak Her nanti ini sementara stimulan saja dulu, tetapi ke depan akan diharapkan sendiri. bikin sendiri ya Pak Nggih, Iya, seperti betul. itu. Banyak Oke. sekali capaian Dinas Pertanian. Saya turut berbangga dari isanya dinas telah memberikan fasilitasi ataupun bantuan ke para dulur tani. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya dong semuanya. Terus kalau misalnya dulur tani pengen melihat demplotnya Dinas Pertanian ada di mana Kakak? Oh ya, Di mana, kemarin Pak? nggih, Di mana-mana ada. nggih. Di 5 BPP nggih, Bapak Nah, 5 ada. BPP ada. Nggih. Mm-mm. Kemudian kalau kita ngelihat di balai kota aja kita nyoba Oh, iya. gitu. Oke. Iya. Oh Ada- iya. Ada padi di balai kota. Ah. Ada tabulapot di balai kota. Wah. Kan itu kalau nanti bisa dicontoh, dikembangkan di masing-masing rumah. Iya, Coba kalau benar. misalnya masing-masing rumah nanti nanam padi di pot gitu. Oke. Kan kira-kira ketahanan pangan kita kan jadi terjaga. Iya, Kira-kira luar seperti biasa itu. sekali. Atau setidaknya kita ingin semua yang masyarakat Semarang ini menghargai Betul. bagaimana proses penanam itu
sebagai bagian dari kehidupannya. Dengan mereka menghargai, mereka juga menjaga, Iya. ikut Luar menjaga biasa. lestarinya bumi ini kan begitu. Iya. Iya. Nah, jadi Motonya semuanya dapat lah gitu kan. Iya. Nah. sayangi Iya. aku, maka aku akan menyayangi. Nah. Ini luar biasa sekali ya, Iya Dek Roro Rere. Yang biasanya mereka harus ke desa, ke Gunung Pati ataupun Mijen. Sekarang Benar. di balai kota semua Sudah bisa. ada. Habis dari Paragon Mall langsung Ha-ha. mampir lihat, oh tandur pari itu seperti ini, Mm-mm. seperti itu. Betul banget. Nah makanya buat dulur tani, ayo sekarang kita berbondong-bondong ke balai kota. Oh, iya. Jangan rame-rame. Wow. Rame-rame, Re. Jangan rame-rame. Maksudnya nonton demplotnya, jangan nonton Iya, PPL dong. yang cantik-cantik, Wih, nanti wih. jadi lupa, jadi terpesona. Lagunya siapa itu? Aku terpesona. Apa pengen joget kak? Oh, iya. Udah nggak sabar ya Reani ya. Oke. Nah, jadi dari tadi kita udah ngobrol mengenai urban farming ya. Ya. Nah, selanjutnya nih untuk Pak Her sendiri. Kira-kira nih Pak, dari tren coffee shop yang lagi booming nih, tahu nggak sih sekarang ada model baru loh coffee shopnya? Apa? Pakmu. Pakmu? Iya, bapaknya Fadil. Hmm. Itu dia itu ikut-ikutan tren mengenai coffee shop. Nah, dan kali ini tuh saya dengar-dengar tuh ada ya Pak petani kopi di Kota Semarang. Kira-kira ada nggak sih Kira-kira ada nggak ya? komoditasnya lah, Iya. komoditas kopi di Kota Semarang? Oh, Nah, yang tahu malah Mbak Ana Jadi kira-kira Bapak, kebetulan kalau kopi yang kopi, kira-kira Aduh, kopi. Tapi saya tanya dulu kepada Oke. Rere dan Roro. Suka kopi atau tidak? Kalau Rere tidak Oh. tidak bisa minum kopi. kalau Kak. Roro punya asam lambung kan? Wah, jadi dua-duanya kita- nggak bisa. Ke saya aja berarti. Nah, ya, kalau Bapak Kadis, Itu warna. Bapak Kadis suka kopi? Iyalah. Wih, luar biasa. Kopi itu pahit, manis itu senyum Bapak. Amjar Aduh, gitu. aduh. Hanya di sini loh, lainnya tidak ada kesempatan. Ini Oke. suatu anugerah bagi Luar saya. biasanya yang kongko bareng Iya. itu begini loh. Iya dong. Nah, ini kongko bareng itu harus begini. Jadi lupakan yang serius tapi tetap isinya kenaan gitu. Isinya kena ya, Re. Nah, Jangan isinya lupa kena isinya gitu kena. kan. Nah, Jadi kalau di Kota Semarang memang ada potensi kopi, potensi Bapak. kopi ya. Ada di Gunung Pati, Gunung Mijen Pati pun itu. ada, Oke. tetapi spot-spot. Tetapi Oke. masing-masing penyuluh memang harus punya kemampuan untuk memetakan ya Bapak. Ini arahan Pak Kadis. Silakan semua penyuluh memetakan di wilayah binaannya masing-masing. Lihat kekuatan yang ada. Kekuatan yang ada di situ ada potensi kopi. Itu sudah suatu kekuatan. Kemudian kebetulan kemarin sempat menyicipi Aim Kopi ya Bapak. Aim Oke. Kopi itu Ayam produk kopi. dari Gunung Pati. Oke, Oke. produk asli dari Gunung Pati. Produk asli. Kemudian itu sudah suatu potensi, kekuatan. Oke. Kemudian kelemahannya rata-rata memang sumber dayanya masih kurang ya Bapak. Kita masih nanti ke depan Bapak Kadis arahnya untuk menyentuh kopi ini. Karena Iya. trend center ya Bapak Iya. misalnya. Jadi begini, kalau saya juga punya pemikiran begini, Rere dan Roro. Semua tidak harus dihasilkan sendiri oleh Semarang. Oke. Tetapi yang penting bagaimana mereka bisa menikmati itu di Semarang. Oke. No, kan gitu kan? Karena gini, Pak Wali kan juga mengembangkan Semarang sebagai kota wisata. Oke. Kalau kita bisa sajikan sesuatu semuanya ada di Semarang, mau tidak mau kan mereka berkunjungnya ke Semarang. Oh iya benar. Betul Yang sekali yang ya. Jadi yang pusatnya ya. pusatnya di Semarang. Iya, iya. Mereka mau cari misalnya mau cari kopi Temanggung misalnya. Iya. Kalau di Semarang ada kan nggak masalah. Kita nggak perlu ke Temanggung Nggak gitu perlu ya, ke Temanggung Pak. kan, Oke. semua ada di Semarang kan Iya, begitu. betul. Nah, Ya. ini yang harus jadi pemikiran teman-teman semuanya. Jadi pengembangan agribisnis itu begitu. Iya. Tidak hanya memanfaatkan syukur kita bisa menghasilkan, Iya. tetapi kalau tidak kita bisa mengolah. Oh, iya, Dengan betul. tambahan olahan itulah kesejahteraan masyarakat kita akan tumbuh dan berkembang. Jadi kita tidak mesti sepotong-sepotong pertanian harus pertanian Oke. dari kita sendiri, tapi misalnya kita bisa melakukan olahan lebih baik, seperti misalnya teman-teman di Porosari misalnya Oke. dengan mengolah minuman apa namanya, Mareh. mareh Mareh, misalnya, markisa sereh gitu, itu kan satu produk. Jadi Iya. ya kebetulan bisa kita hasilkan. Kalau kopi nggak masalah, misalnya kopi dari Gunung Pati nanti di kolaborasi dengan susu yang dari Gunung Pati, Oh, iya. bisa Iya. bikin kafe latte yang khas misalnya. Oke. Khasnya Aduh. Gunung Pati kan begitu. Ini contoh saja. Iya. Jadi Oke. yang penting menurut saya bagaimana semua orang itu mau ke Semarang dulu. Oke. Soal produknya bisa kita ambilkan dari yang lain. Tapi pengolahannya ada di Semarang, Iya. produksinya ada di Oke. Semarang, ekspornya dari Semarang. Nah kan Oke. luar biasa. Iya. Ini yang menurut saya harus kita kembangkan mindset kita gitu. Iya.
istilahnya menarik minat Iya, masyarakat betul. untuk datang ke Iya. Semarang dulu ya Pak ya. Berarti teman-teman dari Kabupaten Temanggung yang penghasil produk kopi itu Mm-mm. menjadikan suatu peluang buat kita, Nah. kekuatan buat kita Mm-mm. nantinya supaya bisa bersinergi antara Kota Semarang. Di sini kan ibaratnya banyak sekali coffee shop nih. Iya, Otomatis betul, membutuhkan benar. bahan baku. Iya. Andai kata Iya. kita bisa mencukupi, alhamdulillah. Ya kalau perlu Oke. nanti di Kita urban kerjasama. farming di sini Betul jadi sekali. sambil ngumpul nongkrong di sini juga ada Oke. wedangannya, ada kafenya yang Iya. modern. Rere mesti suka nanti Iya. ke sini Oh terus. pasti suka begitu Bapak. kan. Karena sekarang sudah menjadi lifestyle nih Bapak, bukan Iya, cuma ini- hanya untuk penyegar, minuman penyegar saja. Jadi tidak harus kopinya tadi misalnya tadi saya bilang Iya. ada microgreen tadi. Iya, oke. Kemudian ada jus khusus yang dibuat oleh teman-teman petani kita misalnya. Kan jadi tempat pemasaran juga, Oke. tempat untuk berlatih juga, tempat untuk ngobrol juga. Oke. Ini kan mudah banget gitu loh. Iya. Nah, selera muda banget gitu yang bisa Benar, kita kembangkan. selera anak milenial. Nah, Karena petaninya juga petani milenial. milenial gitu, Benar. kita dorong ke sana. Ini Iya. luar biasa jadi wow lagi karena kita akan Nah. menggait misalnya petani muda milenial untuk terjun langsung. Benar. Nah, Jadi kalau ada wisatawan mau ke misalnya mau ke Ungaran silakan enggak apa-apa, tapi kan turunnya dan nginepnya tetap di Nah, pasti makannya di Semarang lah, produk-produknya kita supply juga gitu kan. iya, Sayuran-sayuran kita yang itu bisa masuk ke hotel. Kan begitu. Amin. Ini. Nggak sabar ya pengen Nah, makanya memang terrealisasi. yang harus dilakukan Mbak Ana dan kawan-kawan ini adalah mencoba mendorong kontinuitasnya produk. Benar. Jadi kalau kita bicara urban farming saat ini kan mungkin kontinuitasnya masih naik turun. Oke. Nah, bagaimana Mbak Ana dan teman-teman itu bisa mendorong bahwa produktivitasnya bisa continue. Karena persoalan di urban farming itu adalah persoalan kontinuitas. Oke. Iya, betul sekali. Nah, kalau sudah bisa continue misalnya dari greenhouse-nya Mbak Rere gitu misalnya tiap minggu Oke. bisa mensuplai kira-kira 30 kilo misalnya sawi, itu kan pasarnya akan tertata terus, Iya benar. kan terwujud terus. Stabil Tapi ya Pak ya. nah, stabil gitu. Tapi ya, kalau sekarang produksi besok enggak, nah itu yang susah bagi Oke. para pengusaha. Makanya Iya. linknya di sini adalah bagaimana menjamin Stabilitas. kontinuitas produk yang ada. Gimana Mbak Ana? Luar biasa sekali potensi yang telah disampaikan oleh Bapak Kadis bahwa kita memiliki kelompok tani, kelompok wanita tani urban farming. Tugas dari kami selaku penyuluh pertanian, Dinas Pertanian Kota Semarang akan mengawal dan mendampingi. Itu sudah menjadi kewajiban dengan penguatan kelembagaan, kemudian berusaha memberikan penyuluhan untuk merubah mindset mereka PSK. Nah, itu menjadi PSK, apa itu PSK? pengetahuan sikap Sikap. keterampilan supaya Oke. supaya mereka bisa lebih mandiri, kemudian bisa istilahnya yang tadinya on farm menjadi off farm, kemudian otomatis bisa sejahtera ya Bapak ya. Nah, dan itu tujuan dari kita ya Pak. Nah, Dengan mensejahterakan Amin. itu, iya. Berarti benar-benar sesuai dengan jalur undang-undang ya. Pembukaan kita Apa kan itu? mensejahterakan kehidupan Iyalah, memang bangsa. harus gitu. Aduh. Dulu mata pelajaran PPKN-nya PPKN-nya 100 nilainya. 10 dia. Saya insecure Pak. Nah kalau tadi kan berarti mengarahnya ke strategi di 2021 ya. Iya. Ada lagi nggak Pak kira-kira strategi yang akan dijalankan di 2021 nih? Kira-kira akan ada gebrakan baru lagi nggak nih? Ya, yang berikutnya adalah kita ingin mencoba mengajak masyarakat untuk melakukan penganekaragaman pangan. Oke. Di 2021 kita juga punya program sukunisasi. Sukunisasi. Nah, Apa itu Pak sukunisasi? kita ingin menanam sejumlah pohon sukun di wilayah Kota Semarang ini dengan harapan itu nantinya bisa diolah jadi tepung. Oke. Karena dari literasi yang ada tepung sukun ini mampu untuk menggantikan atau bukan 100% menggantikan ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk mengganti ketergantungan kita tepung terigu. Oke. Nah, karena kita tahu bahwa tepung terigu itu kan kita tidak bisa hasilkan sendiri. Iya, Iya, betul benar. sekali. Kita mesti impor terus. Iya. Nah, salah satunya dulu kita punya mokaf. Mokaf itu tepung tepung. dari ketela ubi, ketela pohon ya. betul, Pak. Nah, ini kita kembangkan juga tanaman sukun. Oke. Supaya istilahnya kita punya lumbung bergantung ya. Oke. Lumbung yang bergelantungan.
Karena sukun itu kan di atas. Freelance. Iya, iya, benar, Iya benar, kan. benar. Nah, harapan kita gerakan lumbung menggantung ini bisa jadi upaya kita untuk mendorong. Karena Oke. kalau itu sudah kita olah jadi tepung, nanti bisa masuk ke lidahnya anak-anak milenial. Oh, siap. Iya kan, dengan begitu. Iya, betul Kira-kira seperti itu. Ini yang harapan ke depan. Jadi mohon bantuan dukungan masyarakat semuanya supaya kita bisa mengarahkan juga ketergantungan, mengurangi ketergantungan kita terhadap. Oke. Nah, itu untuk ketahanan Oke, pangan tadi. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara ketahanan pangan kan akhirnya pada kedaulatan pangan negara kita gitu. Oh, betul. Ini kan penting sekali tadi. Siap. Mengkait dengan pinternya PPKN-nya Mbak Roro tadi gitu kan. Oke, oke, Pak. Jadi ketahanan pangan untuk kedaulatan pangan ini. Oke, siap. Kira-kira seperti itu. Jadi proses untuk mendiversifikasi pangan ya Pak ya. Iya, betul. Kira-kira mau menanam berapa sukun Pak Ya, rencananya? sementara ini kita kurang lebih 6.000 nanti, Pak. Wow. 6.000 tepuk tangan dulu dong Nah. semuanya. Nah, kira-kira 3-4 tahun lagi kan kita sudah punya lumbung pangan yang Iya. tergantung gitu Menggantung ya. ya, Menggantung Pak. gitu. Iya. Jadi enggak tahu nanti Mbak Ana punya istilah apa, tapi pikiran saya itu jadi lumbung pangan. Lumbung yang pangan. menggantung. Lumbung yang menggantung. Iya. Lumbung. Biasanya lumbung pangan itu berupa rumah-rumahan, ini lumbung yang menggantung. Menggantung. Oke. gitu. Apalagi tempat kita ada eksportir ya Bapak Ketan. Iya. Kita, Sukun. kita Apa sudah itu? ada Ji, juga ada eksportirnya satu. pengolahnya sudah Bayarnya ada. juga ada nih Bayarnya Pak. sudah ada. Makanya Oke. itu yang tadi saya bilang kita harus kembangkan ke agrobisnisnya seperti itu gitu. Oke, oke. Kalau kita punya dan kalau itu bisa membudaya di lidahnya anak-anak kita kan Betul. kita nggak tergantung lagi pada ekspor Iya. tepung Betul. terigu kan Benar. gitu. Nah, ini yang harus jadi pemikiran dan PR-nya Roro dan Rere Betul. juga. Itu kan nanti mengembangkan, mensosialisasikan kan begitu. Betul. Terima kasih PR-nya Iya. Bapak. Dek Roro, Dek Rere ini hanya mengoptimalkan sebenarnya tempat kita sudah banyak sekali sukun ya Bapak. Kemudian akan ditambah karena di tempat kita ada buyer, kemudian eksportir ya Bapak. Oke. Harapannya nanti juga bisa meningkatkan pendapatan petani. Oke. Ini bayarnya, istilahnya eksportirnya ada di Gunung Pati ya Bapak. Gunung Pati Jadi kemarin juga ada juga. Bapak Kadis sempat menghadiri pelepasan ekspor yang ada di Oke. Gunung Pati. Oke. Itu potensi peluang pasar bagi Jadi kita. luar peluang, biasa ini banget peluang yang bisa potensinya kita ya. dorong gitu ya. Oke, berarti kita tuh harus bisa mencintai produk kita, Re. Biar Iya. kita juga bisa ekspor, nggak melulu impor. Ya betul, kita jadi tidak negara yang tergantung kan Iya, begitu. tapi Nah, kita menggantungkan dari lumbung jantungnya kita gitu. Menggantungkan asa, Iya. menggantungkan lumbung. Makanya yuk teman-teman, mulai sekarang kita beli produk dari Kota Semarang atau produk dalam negeri. Stop ekspor, bener gak sih? Impor, Stop impor. Hmm. Kita cintai produk kita seperti yang di Iya. depan ini ya. Ini Nih. ada produk-produk dari petani-petani di Kota Kota Semarang Semarang. aja itu Re. Sama Ya, Ra. yang di depan ini ada beras organik Pak. Ini berasnya yang diolah di kebun dinas pertanian atau Oh. Luar UPTD. biasa sekali. Oh. Wow lagi. Wow. Iya. Wow sekali. Yang pastinya ini organik dan tidak menggunakan pestisida. Dan Iya. terus di sini juga ada wedang uwuh. Bapak suka minum wedang Uwuh, uwuh? iya. Mbak Ana suka pasti. Oh, Iya. suka sekali. Meningkatkan Karena imunitas betul ya kalau sekali, sekarang Bapak. udah. Betul Iya. sekali. Benar. Menghangatkan juga. Menghangatkan, bukan Oke. hanya dia yang menghangatkan ya. Bukan Ah. hanya selimut maksudnya. Wedang uwuh ini juga cocok banget di masa pandemi apalagi hujan kayak gini. Iya, ya. betul bener sekali. banget. Wah, udah cocok banget jadi marketing ya ini. Iya. Iya. Kita kan S3 marketingnya di Dinas Pertanian. Luar biasa. gitu. Terus ada apa lagi nih Roro? Ini ada empon-empon, Re. Jadi dari Ya, dari kunyit-kunyitan, ini dari kunyit instan. Iya. Jadi, benar. Iya, jadi dia tuh udah diolah sama petani kita menjadi Mm-mm. kemasannya itu bener-bener gimana ya? Bisa dibawa kemana-mana, Re, ini tuh. Simple Iya, ya. kita nggak perlu marut-marut kunyit sampai tangannya kuning lagi Mm-mm. gitu. Nah, kemudian juga di sini ada Teh sereti. Sereti. Bukan Atau teh bukan burung serai. ya, guys, tapi ini sereti. Dulur tani sekalian, ini sereti. Jadi dia dari serai yang dikeringkan kemudian digiling sehingga bisa menciptakan sprinkle seperti ini, Re. Benar. Dan pastinya rasanya mantep banget. Jangan Manfaatnya diraguin. juga banyak ya kan untuk kesehatan. Benar, iya, benar meningkatkan banget. imun. Benar. Betul. Benar. Makanya yuk dulur tani mulai sekarang kita beli produk-produk petani kita supaya Betul. petani kita semakin sejahtera. Amin. Oke. Oke, nah dari kita tadi udah bahas-bahas yang organik, dari bahas yang mulai dari urban farming, kemudian ada diversifikasi pangan, kemudian yang bisa mensejahterakan bangsa dan negara ini, Re.
Nah, selanjutnya kita tuh mau bahas tentang konstra tani. Oke. Apa itu? Makanya kita mau bahas. Iya. Jadi di sini ada konstra tani ya. Nah, lebih lanjutnya kita akan tanya langsung ke narasumber kita, yaitu ke Mbak Ana terlebih dahulu mungkin ya Iya. Mbak. Sebenarnya konstra tani itu apa sih? Konstra tani, ya Iya. kan? Konstra tani adalah komando strategi pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Oke. Ya. Tugas fungsinya ini ada misalnya tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Oke. Mau tahu Oke. nggak tujuan jangka panjangnya apa? Apa? Tujuan Apa jangka tuh? panjang yaitu mengoptimalkan fungsi dari peran BPP. BPP itu Balai Penyuluhan Pertanian. Wah. Kalau di tempat kita ada 5 ya Bapak Nje. 5. Ada di mana Bapak? Tidak Di hanya mana balonku aja? saja yang ada 5 balon- ya. Oke, iya. BPP-nya ada Tetapi yang lima. BPP juga ada 5 ya. yang pasti tidak meletus ya Bapak. Aduh. Nggih. Jadi ada di istilahnya konstra tani ini merupakan tujuannya mengoptimalkan tugas dan peran BPP Oke. sebagai pusat pembangunan pertanian di tingkat kecamatan Oke. untuk kaitannya dengan mewujudkan kedaulatan pangan. Itu program dari pemerintah pusat atau Kementan. Oke. Kemudian tujuan jangka pendek untuk saat ini pemenuhan sarana prasarana yang ada, baik kemudian kelembagaan kapasitas SDM-nya juga disiapkan, Oke. kemudian penyelenggaraan pembangunan di kecamatan berupa teknologi lainnya juga harus dipersiapkan. Kebetulan kemarin sempat mendapatkan dari pusat itu visi nih Bapak. Kemudian dari dinas juga sudah mempersiapkan kira-kira apa yang dibutuhkan untuk AWR, Agriculture Apa itu? War Room. Oke. Jadi nanti di Gunung Pati, ini kalau Gunung Pati itu konstra tani kaitannya dengan BPP model yang terpilih ya Bapak untuk tahun 2021. Untuk uji coba dulu Wah. ya. Uji coba. Contohan. Ya, Oke, sebagai oke, oke, contohan. Dari 5 BPP, 1 terpilih yaitu BPP Gunung Pati. Nanti akan difasilitasi kaitannya dengan sarana prasarana AWR-nya. Ngaten. Oke. Sebagai salah satu sarana untuk memperkuat konstra tani. Untuk konstra tani ini merupakan nanti sarana pelatihan agribisnis, Oke. kemudian penguatan jejaring juga ya Bapak. Semuanya istilahnya Itu untuk ya. pembangunan pertanian di Iya. Oke. Kota Semarang dan di semuanya ada di Dari Indonesia juga hulu ke tersebar. hilir ya Mbak ya. Betul Wah. sekali. Kemudian kalau tugas-tugasnya sih banyak sekali. Kalau misalnya Oke. yang tugas BPP model atau konstra tani, Nah, selain penguatan pos lokal, kemudian Oke. ada juga fasilitasi pengembangan kemitraan dan lain sebagainya banyak sekali. Kalau Wah. saya sampaikan nanti bisa sampai nanti malam Oke. seperti itu. oh nggak apa-apa. Ini kan kita ini Iya. kongko sampai besok juga nggak apa-apa ya. Ya, betul sekali. Yang pasti bahwa ini mengoptimalkan BPP untuk kaitannya dengan pembangunan pertanian di tingkat Oke. kecamatan, sumber data, informasi semuanya harus tercukupi sehingga ini sebagai dasar untuk isanya penentuan kebijakan dari pusat. Semua data yang ada di tempat kita nantinya bisa langsung terhubung ke pusat. Oke. Wah. Ngaten. Jadi Apapun yang intinya terjadi. merevitalisasi peran betul Balai sekali. Penyuluh Pertanian Oke. supaya lebih mereka Iya. lebih berfungsi dengan optimal. Betul sekali. Oke, tadi kan sempat disinggung BPP model. BPP model itu apa sih Mbak dan spesifikasinya apa kok bisa disebut BPP model? BPP model adalah BPP percontohan kaitannya, misalnya dipilih untuk sebagai pusat pembangunan pertanian dan kebetulan untuk tahun 2021 ini terpilih adalah BPP Gunung Pati, seperti itu. Tidak menutup kemungkinan dari Dinas Pertanian juga sudah menyiapkan 4 BPP lain untuk menyusul BPP Gunung Pati Oke. untuk menjadi BPP Konstra Tani. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Oh iya, Wah. tadi kan belum disampaikan ya Roro ya, 5 BPP itu ada di mana aja sih? Iya betul Ya, tuh, ini Mbak Bapak Ana. Bapak Her ini akan menyampaikan 5 BPP itu ada di mana. Gimana Pak? Mana yang tahu koordinatornya lu ya? Ye, Ada BPP Kalau- Gunung Pati, wah, betul sekali, ya, Gunung Pati. kemudian BPP Mijen, Jen. BPP Ngalian, Ngalian. BPP Banyumanik, Banyumanik. dan satu lagi BPP Gayam Sari. Oke. Iya, ada Jadi dulur tani kalau mau belajar bisa ke BPP juga ya? Betul, Bisa ya? jadi pusat-pusat Pelatihan apa saja lah, ada agribisnis, pelatihan, kemudian pengembangan pertanian dan sebagainya. transfer ilmu Iya. teknologi, informasi dan Informasi, data. betul. Banyak sekali istilahnya mahasiswa pada belajar istilahnya magang di Iya, BPP kita nih betul, Bapak, betul. seperti itu. Oke. Sebagai wujud pembelajaran juga tidak hanya merubah PSK dari petani tapi dari generasi milenial dan istilahnya para akademisi juga banyak yang bermain dalam arti belajar, tidak bermain Iya. saja. Kemudian kemarin juga ada Pol Bangtan itu juga magang di sana untuk
bersama-sama mengetahui proses dari hulu dan hilir. Semoga mereka bisa tahu dari awal, kemudian bisa nanti mereka mendapatkan masukan, kemudian bisa ya belajar secara mandiri seperti apa sih pertanian kita ke depan bisa menjadi pertanian yang modern. Oke. Seperti itu. Oke. Luar biasa ya Rea. Kita udah tahu jadi di sini ya tentang bagaimana goals-nya Dinas Pertanian. Kemudian kita tahu strategi ya spoiler dikit ya. Spoiler dikit strategi kita. Kan strategi nggak boleh Beberkan kasih tahu semua ya. Iya dong. Nanti Rahasia. Iya, biar surprise gitu. Nanti kalian taunya yang enak-enak aja. Nah, jadi kita udah tahu goals-nya, udah tahu strateginya kayak gimana, sudah tahu juga kira-kira apa aja yang mau dilakukan di tahun 2021 ya Pak. Dan juga tahu kalau kita punya apa saja sih. Bener. Gitu. Tapi ternyata nih ada dulur tani juga yang bertanya lewat YouTube nih, Roro. Mau bacain? Boleh. Oke, ini dari YouTube dari Iyana Manisat. Ya, Iya, pertanyaan- nama Nies gitu. Oke, manis. Oke, ini sebentar. Ada pertanyaan. Ini kegiatan urban farming banyak melibatkan petani milenial. Untuk Dinas Pertanian sudah melibatkan petani milenial siapa saja ya? Karena biasanya generasi milenial mudah dikenal atau masuk di semua kalangan. Ya, mungkin Pak Herno bisa bantu untuk menjawab. Ya ini saya ngajak Roro dan Rere kan sudah para generasi milenial kan. Oke, Nah, oke. termasuk Mbak Iana ya. Mbak Iana Maniset dengan manis. Oh, manis. manis. Manies. Manis, wah itu manis sekali itu. Ya, dengan Mbak Yana ikut bersama di YouTube itu kan sudah bagian dari cara kami mengajak teman-teman milenial. Oke. Jadi semua saja yang berumur milenial kita ajak. Jadi kita tidak harus punya siapa tokoh yang jadi duta milenialnya Oke. Dinas Pertanian kan begitu. Tetapi semuanya kita ajak bareng-bareng termasuk kongko bareng di sini itu. Benar. Nah, Betul. Mbak Yana sesekali lah nongkrong di sini, di UFC sini, akan ketemu dengan para petani milenial, ya. Saya kira itu Jadi kira-kira. nggak Nggak- cuma di masyarakat aja ya Pak ya? Iya, jadi nggak harus kita punya satu tokoh anak milenial yang bisa, tapi teman-teman datang ke sini menggunakan media-media yang ada, kemudian melakukan cara-cara budidaya pertanian yang modern, Oke. itu sudah bagian dari cara-cara kita mengkampanyekan pertanian di kalangan milenial. Luar Iya, biasa. ini Gitu, wow, ya, Pak. iya luar Iya. biasa sekali. Wow. Apalagi setiap hari Sabtu di UFC itu kan ada pelatihan ya. Iya. Dan diikuti dong. pemuda-pemudi milenial itu sudah sesuatu yang wow. Wow, Iya, sekali. luar mau biasa. ikut pelatihannya aja harus Iya. ikut IG-nya Dinas Pertanian. Betul sekali. Harus daftar. Milenial kan itu Betul. sudah milenial. Iya. Jadi cara kita mengajak luar biasa. Kalau sekarang sudah ada 18 kali, setidaknya kalau 18 kali 15 saja udah berapa? Luar tokoh. berapa itu? Ah, tokoh Saya nggak milenial. cukup ini. Ini Rere yang mengikuti mendampingi Ah. otomatis tahu siapa saja dan itu muda-muda ya kan. Ah. Iya. Ya, sesekali saya juga ingin mengikuti hari Sabtu, saya ingin bertemu dengan pemuda-pemudi milenial. Karena apa? Ketika di wilayah atau di Gunung Pati atau Mijen, saya menemukan petani-petani untuk mencari milenial agak kesulitan. Tetapi di UFC ini luar biasa. Sudah 15 kali pertemuan, dikalikan berapa? Dikalikan 15. Oh, dikalikan 10 15. sampai Luar 15. biasa. Tolong pertahankan atau ditingkatkan, nanti dicatat. Saya akan ambil itu untuk menjadi generasi penerus nih Pak. Kaderisasi Ya, ya. kaderisasi. Ya, kita Iya. berdayakan, pina-pina. Seperti itu. Berarti besok Mbak Ana datang ya? Siap, Datang siap. lagi ya. Iya, siap. Oke. Oke, ada Keren, lagi Shay. pertanyaan Udah ada dong itu. Mau dibacain, Re? dari Zahra Keola. Sinergitas Oke. apa yang sudah dibangun antara akademisi, pengusaha dan pemerintah untuk kemajuan pertanian Kota Oke. Semarang? Oke. Jadi memang itu strategi Pak Wali malahan, bukan hanya Dinas Pertanian. Jadi Oke. Pak Wali kan mengembangkan bahwa yang namanya hashtagnya bergerak bersama, Oke. iya, itu adalah melibatkan semua komponen masyarakat, baik itu masyarakatnya sendiri, akademisi, kemudian pengusaha, dan Oke. satu lagi pewarta. Oh, Nah, pewarta. jadi konsep bergerak bersama
itu jadi nggak cuma dinas pertanian Mbak Gian, Mas Gian atau Mbak Gian itu. Gian. Iya. Jadi konsep bergerak bersamanya Kota Semarang itu semua OPD akan menggunakan itu sebagai bagian dari strategi mengembangkan kegiatan-kegiatannya. Jadi hashtagnya bergerak bersama tadi ada 4 komponen, ya, jadi birokrasi itu sendiri atau pemerintah, kemudian akademisi, kemudian pengusaha dan pewarta. Nah, kan luar biasa. Jadi nggak diragukan lagi lah. Semua pasti bersama-sama bergerak. Semua kalangan ikut terjun ya Pak ya. Betul. Bahkan sekarang banyak vlogger-vlogger tentang pertanian loh. Iya benar banget. Bener Termasuk luar biasa. Rere sudah sudah Belum, belajar Pak. ya. Masih di jadi Instagram @rereoye. Di follow ya. Di follow ya dulu tani jangan lupa Rere Oye. Saya mengikuti jejaknya Mbak Ana. Mbak Ana kan juga suka bikin video kan. Jangan lupa di follow Triwidodo Ana. Kebetulan saya membuat video sebagai sarana hiburan karena wujud istilahnya kebanggaan saya akan usaha keras dari para petani. Kemudian memberikan informasi bahwa Dinas Pertanian masih eksis sampai sekarang dan semakin maju. Walaupun dikemas dengan video-video nilai karisma, tetapi itu wujud hobi dan istilahnya untuk memberikan informasi. Seperti itu. Kamu benar-benar mendangdutku ya. Betul dong. Pecinta Nela Karisma. Full dangdut ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada dong dari Gian Vira. Bagaimana cara dinas untuk mengajak anak milenial tertarik di dunia pertanian? Nah, gimana nih Pak caranya Pak? Ya, caranya mengajak dengan cara-cara anak-anak yang disukai oleh anak-anak milenial. Kalau anak-anak milenial itu langsung diajak ke sawah mesti nggak mau. Wah iya betul. Mesti mikir-mikir gitu. Ya diajak kongko bareng begini dulu. Ajak kongko bareng. Ngopi bareng ya Pak? Iya ngopi bareng dulu. Kalau ini diajak kongko bareng di Kobar Tani. Kemudian diajari di sini tidak harus langsung kotor-kotor kan begitu. Tapi dengan mekanisasi, kemudian mengenalkan teknologi. Saya kira dengan cara-cara itu kita bisa ajak anak-anak muda milenial tertarik di bidang pertanian. Dan yang lebih penting sebenarnya, yang ini juga kita kembangkan kepada pemikiran anak-anak kita, analisa bisnis itu harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi ilmu tentang analisa bisnis pertanian juga harus masuk di dalam ilmu mereka. Karena kalau tidak begitu mereka juga tidak tertarik sebenarnya. Makanya kalau kita juga di samping budidayanya, maka kita juga kembangkan kemampuan-kemampuan lain untuk menganalisa. Kalau mau analisa usaha misalnya seperti apa. Jadi kalau punya modal sekian, kemudian punya kemampuan sekian, kita akan menghasilkan sekian. Tapi di luar itu adalah mereka bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh dia sendiri. Kalau Mbak Ana bagaimana nih cara ngajaknya nih? Cara mengajak, itu hanya salah satu sarana. Tapi intinya benar apa yang disampaikan Pak Kadis, banyak cara untuk mengajak istilahnya pemuda milenial. Tetapi yang pasti kita mengajarkan tidak hanya on farm saja tetapi off farm. Karena kaitannya nanti juga dari pemuda milenial ini menjadi harapan kita, menjadi nantinya untuk kaderisasi supaya mereka bisa mengembangkan. Karena untuk saat ini kita memang kesulitan mencari kaderisasi generasi muda untuk bertani ya Pak. Iya, ya kita punya volunteer ya. Kita punya volunteer loh dari sekolah berkebun ceria. Itu kan volunteer juga kita. Relawan pertanian. Iya, relawan-relawan. Artinya dari sana sebenarnya akan tumbuh nanti generasi-generasi yang akan mencintai di situ. Karena kalau pertanian itu dikenalkan oleh peer groupnya, jadi sesama yang milenial akan lebih mudah. Nah, pelatihan-pelatihan kita di samping juga punya PPL, kita punya relawan-relawan pertanian yang dari hari ke hari seperti pelatihan itu kan juga dikawal oleh anak-anak milenial. Iya kan? Iya. Nah, ini itu juga alat cara kita untuk mengajak teman-teman milenial bisa bergabung dan mencintai pertanian. Jadi banyak cara, salah satunya UFC ya Pak J, kemudian ngobras ini selain kita juga menyuluh. Jadi dari kita dari penyuluh pertanian merasa terbantu karena agen perubahan banyak sekali dari dinas, kemudian dari adik-adik berdua ini, kemudian dari adik-adik akademisi juga menjadi tangan panjang kami untuk bergerak di pertanian, bergerak bersama untuk menjadikan Kota Semarang semakin hebat. Luar biasa. Dan ternyata relawan-relawan tuh juga banyak banget, Ro, nggak cuma sekolah berkebun ceria juga
Nah, Dulur Tani lihat nggak episode petani milenial di Kobar Tani itu juga ada petani milenial, ada serikat tani, terus ada Oke. juga teman berkebun dan masih banyak lagi. Banyak Banyak ya, banyak Pak, ya? lagi. Oke, iya, banyak sekali. Nah, terus Dinas Pertanian juga punya tagar Yuk Nandur Lur. Itu tuh apa sih, Pak? Boleh diceritakan nggak? Iya. Ya itu kan sebenarnya upaya kita juga supaya mendekatkan kepada kaum milenial itu. Sebenarnya waktu itu malah saya pengen yuknya itu diganti kui gitu ya. Kui Oke, nandur kui. lur gitu kan. Kui Kata nandur Mas Alek, tapi jangan Pak, enggak anu katanya ya. Sudah, kita pakai aja yuk nandur lur gitu kan. Sebenarnya kan yuk nandur itu kan bagian yang sebuah ajaan, tetapi khas Semarangannya kan lur gitu kan. Dulur itu makanya kita tambahkan ke sana. Jadi Oke. artinya di dalam bertani semangat kebersamaannya tetap kita gabung gitu. Jadi Wah. sama-sama bergerak bersamanya di sana. Iya. Kenanya di Yuk Nandur sana. Lur. Iya. Oke, Luar buat biasa. kaum rebahan bisa didengarkan ya. Jadi itu kui nandur lur. Yuk Nandur Lur. Iya loh, kan Pak Kadis enaknya tuh kui kandur, yuk kui nandur lur. Gimana? Iya dong. Gimana? Kui. Kui itu yuk dibalik ya. Oke. Anak gaul sekarang. Anak gaul kan begitu, kui Love sebenarnya. is and gaul Oke. sekarang. Semua Sarangnya. serba dibalik, asalkan perasaanmu sama. Nah, Mulai baper ini, Rere. Oke. Nah, sekarang Re, kita kayaknya dari tadi udah serius. Kita kayaknya dari tadi udah serius-serius. Kayaknya enak kalau ada beberapa peregangan. Ya. Peregangan. Iya dong. Oh, peregangan. Apa tuh? Ini Kita mau peregangan apa dulu ini? Saya jadi deg-degan ini. santai-santai, Mbak. Oh, otot ya. Jadi kita pegangan. di sini mau ngajakin bermain telepose. Mm-mm. Karena kan jarang-jarang nih kita ngajak main Pak Kadis, ngajak Iya. main Mbak Ana. Nah, ini- Nah, Betul. ini kadisnya dikerjain ini. Narasumbernya dikerjain ini. Saya mainnya di sawah ini, Bapak. Bingung ini. Mainan anak muda ini. Nuwun sewu ya Bapak, kita Enggak boleh apa-apa, udah sedikit. kongko itu kan macam-macam. Bisa sambil catur, ayo kita sambil catur kan boleh Iya. juga kan. Namanya kongko bareng kok. Ya, kan mumpung Bapak di sini. Benar, Iya, benar. ah. Jadi kita mau main telepose atau memperagakan sebuah gerakan yang kita ucapkan. Misal kita Iya. minta Bapak atau Mbak Ana Mhm. untuk membuat gerakan mencangkul. Nah, Bapak dan Mbak Ana harus bikin gerakan mencangkul tapi dengan masing-masing versi. Tapi kalau misalnya sama nih berarti kompak. Iya. Antara kepala dinas Betul. dengan stafnya berarti kompak. Oke gitu ya. Gimana kita coba? Setuju? Mbak Ana kok. Setuju. Ayo Mbak Ana. Ayo setuju. Mbak Ana langsung gini, aduh pusing-pusing. Aduh, pusing." mencangkul biasanya seperti itu ya. Jangan-jangan ada gerakan lain ini nanti. Tergantung partnernya. Oh, begitu ya. Kalau Pak Kadin mencangkulnya beda, Ya. berarti ya nggak kompak ya. Nggak kompak gitu. Berarti Nah, nanti itu kita susah coba di itu. depan. Lagi. Ini harus Iya. sama atau beda? Harus sama. Wah. Ini Karena namanya kita kan satu Boleh keluarga. bisik-bisik, Bapak? Ngomong. Gerakannya seperti apa? jangan dong, jangan Nggak boleh ya? bisik-bisik. Ini heart to heart. Waduh. Bukti bahwa ternyata ada apa namanya Ada benang telepati. merah. Heeh. Kita sebagai Dinas Pertanian Kota Semarang itu kekeluargaannya tuh erat. Benar. Boleh kita berdiri? Boleh. Oke. Jadi kita mau peragakan gerakan apa ini Mbak Roro? Nah, sekarang Mbak Ana dan Pak Ir bisa maju ke depan. Iya. Oke, di tengah sini. Tetap Oke. jaga jarak ya. Nah, ya. Sekarang Bapak bisa menghadap ke Mbak Rere dan Mbak Ana ke saya. Oke. Oke. Kita mau bikin gerakan apa Roro? Kamu dulu, Re. Angon sapi gimana? Ayo. Aduh, angon sapi. Oke. Aduh, piye iki, Aduh, piye? biasanya Dalam angon gimana hitungan, sapi, ya? oke, piye, piye? dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Hadap Saya sana. bingung. Hadap ke kamera coba. Hadap ke kamera. Ya, Bapak. Loh, sapi. Kita kan narik sapinya, jangan sampai hilang. Kan semuanya berarti Iya. keluarganya kompak banget. Ternyata kompak ya. Betul. Nah, sekarang lagi. Iya. Oke. Kayaknya nggak usah balik badan deh Roro, langsung Gimana? aja. Biar kelihatan, langsung Oh, hadap oke, kamera boleh, aja. Boleh. Apa Roro? Oke. 1, 2, 3. Nandur pari. Guys. Kalau nandir sekarang taju karena kita menggunakan jajar legowo. Oh, Tapi kita kompak. Tapi tetap kompak namanya Nah nandur. ini bukan beda, tetapi memang kita peragakan sesuatu Iya. yang berbeda. Oke. Berbeda Karena tapi sama. teknik nandur itu sekarang pirang-pirang, Benar. banyak sekali. Benar. Nah, Misalnya Iya. gini pakai transplanter. Nah. Oke. jadi bukan tidak kompak, tapi kita Betul. mencoba memberikan Iya. pembelajaran pada masyarakat Keanekaragaman. keanekaragaman. Karena berbineka tunggal ika itu kan bagus Betul juga. sekali, Pak. Nah, Sekali PKN-nya 100.
mereka Iya. Berbeda tapi tetap satu. Betul sekali. Terakhir Ro, Terakhir, coba terakhir. kasih. Oke. Apa? Bentar. Nah itu yang susah ini. Ini Pak. Yang susah, Yang oke? susah itu. Oke. Nangkep tikus gitu kan susah ya. Bukan. Karena tadi kita udah ngomongin diversifikasi pakan. Mm-mm. Saya mau tahu pose ngambil sukun gimana? Satu, Waduh. dua, Aduh. tiga. Saya pakainya juga. Aduh. Gimana kompak nggak? Enggak kompak. Mbak Ana nyenggek, saya manja. Saya nyengget saja. Iya. Karena wanita nggak bisa manja. Nah. Oke. Bisa Sebenarnya nyenggrek bisa. Jadi satu nyenggek, satu manja. Oke. Gitu. Kolaborasi satu Nah. nyengget satu Luar manja. biasa. Akhirnya produksinya meningkat. Wah. Ya, Aduh, luar biasa, bisa aja. Pokoknya Iya, narasumber anak. itu nggak ada yang salah. Kalau narasumber salah, hostnya yang Nah, iya. salah. Ya, kita. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong Oke, untuk Pak iya. Kadis dan Mbak Ana. Ya, nggak kerasa udah 1 jam ya kita nemenin Iya, dulu baru Tani. kali ini juga loh narasumber dikerjain. Sekali-kali. Iya. Awal Enggak, tahun, Awal Pak. tahun. Sweet Seventeen, Sweet Pak. Seventeen, betul. Ya, nggak kerasa udah 1 jam kita nemenin dulur Tani di rumah. Dan Betul. jangan lupa untuk follow semua akun sosmed Dinas Pertanian. Di mana Mbak Roro? Ada di Instagram Dinas Pertanian yaitu @dispertan_smg. Kemudian juga ada di Facebook. Dan juga di YouTube Betul channel banget. Dinas Pertanian Kota Semarang. Jangan lupa untuk follow, like, comment, and Subscribe dan share ke teman-teman kalian biar semua tahu di Kota Semarang pertanian itu keren. Oh, Keren banget. banget. Jangan lupa juga untuk upload foto dengan tagar Yuk Nandur Lur dan ajak semua teman-teman untuk mulai bercocok tanam karena Betul. petani itu Keren. dan kami selaku host mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih kepada kru, terus narasumber, terima kasih atas kerawuhannya Pak Her dan Mbak Ana. Iya, sama-sama. Sama-sama. Oke, kami selaku host mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru kepada semua dulur tani dan juga jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Benar, kami pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai jumpa di Kobar Tani.